Alright, kali ini kita update lagi bagaimana pandangan gua atau pendapat gua mengenai pergerakan market crypto dan yang terlebih utama Bitcoin karena crypto market leader, dan juga beberapa indikator-indikator penting yang memperlihatkan apakah kita ini akan bergerak turun atau naik. Dimana kita akan membahas mengenai total market cap crypto keseluruhan, dan juga chart Bitcoin, dan juga Bitcoin dominance, dan juga gua akan bahas mengenai USDT dominance ya. Karena ini gimana kita bisa melihat ini likuiditas tuh sedang bergerak kemana. Dan juga kita akan melihat bagaimana trends di sosial media atau tren di internet mengenai kripto seperti apa, dari metaverse, NFT, Bitcoin, dan juga kripto keseluruhan. So ya, langsung aja kita bahas bagaimana pendapat gua atau pandangan gua, analisa gua pribadi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Gas, bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Buat teman-teman yang suka cuan dari crypto, jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini dan juga share. Semoga analisa gue ini berkah ya. So ya, yang pertama kita lihat dulu ke Fear and Greed Index, dimana kalau kita lihat hari ini updatean terakhir, ini emotional market masih dalam area neutral, itu pada poin 49. Ya memang ini terlihat sangat abu-abu memang ya, karena cenderung memang terlihat sideways, karena posisi Bitcoin pun sekarang berada di area resistance yang sebelumnya jadi support. Dan juga kalau kita lihat ke Bitcoin long short ratio ya, dimana ini orang-orang sedang dalam posisi long atau short ya. Kalau kita lihat dari periode 24 jam terakhir, ini kebanyakan orang terlihat banyak yang masih short ya, di area 50%, 51%, dan long sekitar 48,73%an ya. Kalau kita lihat juga dari sini ya, dari grafik yang ada di sini juga emang terlihat seimbang ya, antara orang yang nge-short ataupun yang long, ataupun yang menebak turun ataupun menebak naik ya. Lihat ini pada setiap market rata-rata ini seimbang terlihatnya ya. Jadi tidak terlalu terlihat ya gapnya. Nah sekarang gua pengen langsung aja kita ke analisis teknikal Bitcoinnya. Pertama kita lihatin dulu yang ini ya. Oke, kalau kita lihat sekarang ini Bitcoin ini berhasil menyentuh lagi ini ya, neckline atau yang sebelumnya menjadi support kuat, sekarang menjadi resist yang kuat ya guys ya. Karena ini yang dulunya menjadi sebuah critical support ya, yang sempat gua bahas dari beberapa hari ke belakang. Dimana tadi gua sempat ngepost di Twitter ya mengenai pandangan gua terhadap pergerakan Bitcoin ini, karena ya kalau kita lihat emang jelas banget ya, Bitcoin ini kalau dalam short term atau dalam jangka pendek ini memang masih dalam downtrend ya, jelas banget. Karena ini resisten trennya atau downtrendnya di sini, jadi masih jauh untuk Bitcoin untuk terlihat bullish ya. Menurut gua Bitcoin akan terlihat bullish apabila sudah breakout dari 0.6 atau 0.5 Fibonacci rasio ya. Karena ini juga fractal yang sama sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa bearish yang terjadi pada periode sebelumnya beberapa bulan ke belakang, lihat angka 0.6 dan angka 0.5 ini selalu menjadi penentu apabila Bitcoin kembali ke tren bullish. Ini ya contoh sebelumnya pada bulan September, jangan jauh-jauh, dimana Bitcoin juga sama ya, membentuk downtrend resistance. Dan di sini lihat saat penurunan Bitcoin memang selalu mengetes dulu area 0.6 ataupun 0.5 ya, karena ini adalah area golden pocket atau golden ratio yang biasanya selalu disentuh menjadi sebuah retracement penting. Dan apabila Bitcoin atau chart apapun ya, semua market finansial mau di saham atau apapun menyentuh area golden ratio, biasanya akan terjadi distraksi ya, maupun itu bisa breakout ataupun retrace turun terus. Tapi mayoritas atau kebanyakan biasanya apabila retrace pertama itu biasanya terpental dulu dari area golden ratio. Sekarang ini kalau kita lihat ini Bitcoin sekarang belum sempat menyentuh area 0.5 ataupun golden ratio ya. Kan kemarin ini Bitcoin mantul nih. Dan sekarang ini tertahan pas kali di strong resistance. Makanya sangat berat untuk kembali mengetes area golden ratio. Tapi apabila akhirnya terlihat Bitcoin ini breakout dari strong resistnya, gue masih belum berpandangan ini sangat bullish ya, selama Bitcoin ini belum breakout dari 0.5 ataupun 0.6 atau ada golden pocketnya, seperti contohnya di sini ya, dimana ini ya, yang kuning ini pun, nah yang ini adalah dulunya strong resist juga guys. Ini pun kalau kita lihat ini, lihat pembentukannya ya, ini ada support di sini, resistance. Jadi ini sangat rapat sekali resistance-nya, sama dengan halnya ini support ya.
Di sini pun Bitcoin sekarang ini terpentok ya, area di strong resist di area 59.763. Nah, kalau kita lihat di sini dari yang sebelumnya terlihat sempat Bitcoin ini lihat breakout dari strong resistnya. Tapi karena terpentok oleh golden ratio, Bitcoin di reject ya, kembali ke supportnya kembali. Jadi memang sangat krusial ya. Jadi gua masih belum berpandangan sangat bullish sejauh ini. Tapi kalau dalam waktu long term, pandangan panjangnya, ya jelas Bitcoin menurut gua masih dalam pembentukan yang uptrend. Lihat ya, ini bull trend supportnya, Bitcoin masih dalam uptrend. Jadi untuk pandangan bullishnya begini guys, intinya Bitcoin harus menembus trend line yang dibentuk sekarang ini ya, atau trend resistance yang dibentuk dari all time high-nya, sama seperti ini ya. Dan kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, nah ini areanya itu di titik di area sekitaran 62.300 atau area 61.069 ya. Dari situ mungkin udah terlihat bullishnya. Tapi kalau sekarang ini masih dalam memang abu-abu ya, sama dengan kondisi psikologi market. Kalau kita lihat dari fear and greed index ataupun di long and short rasio, ini terlihat banget market juga masih berpandangan ini sangat netral atau abu-abu jelas. Karena memang secara chart juga terlihat ini sangat netral. Karena kemungkinan naik 50%, kemungkinan turun 50%. Tapi kecenderungan kalau gua pribadi melihat ini, gua bisa berpandangan seperti ini ya. Gua membentuk channel di sini. Dan channel seperti ini biasanya bisa dibilang sebagai bearish flag ya guys. Selama Bitcoin ini berkonsolidasi di dalam channelnya ini, membentuk konsolidasi di sini, dan apabila breakoutnya ke atas channel ini bearish flagnya gagal. Tetapi apabila breakdown dari bearish flagnya, ini kecenderungan bisa terjadi atau sukses. Nah, untuk target, setidaknya kalau kita lihat dari tiangnya yang paling konservatif ya di area sini sekitaran 54.500-an ya. Tapi gini kan di sini kita belum confirm ya, jadi kita nggak bisa mengira-ngira patahnya di sini ataupun di mana, karena pembentukannya masih di dalam channelnya. Karena masih berkemungkinan ya dia bergerak seperti yang gue bilang tadi, dia sempat breakout dulu dari strong resistnya dan membentur sekiranya 0.5 ataupun bahkan sampai ke 0.6 Fibonacci dan akhirnya baru breakdown di sini. Itu yang lebih ideal menurut gue ya. Dan kenapa juga gue berpandangan ini harusnya Bitcoin terjadi koreksi lagi? Gue melihat di sini di total market crypto ini ya. Ini kalau kita lihat total market kapitalisasi kripto ini keseluruhan ya guys, membentuk pembentukan trend uptrendnya kan di sini ya, garis trendnya. Dan sampai sekarang ini belum ada retest sama sekali. Jadi idealnya sebenarnya menurut gua total keseluruhan market kripto ini terjadi koreksi satu kali dump yang lebih menakutkan sampai area support sini ya, sekitaran market cap 2,39 triliunan dan akhirnya bisa breakout. Karena apabila itu terjadi, ini akan semakin kuat channelnya, semakin bagus, semakin firm supportnya. Ini juga adalah area support pembentukan resistance all time high sebelumnya pada awal tahun. Jadi akan sangat cantik apabila total market crypto ini melakukan sebuah koreksi satu kali lagi, dan ini kesempatan untuk membeli pastinya ya. Dan akhirnya breakout ini juga sama ya. Apabila sudah breakout dari downtrendnya, ini kecenderungan naik. Ini juga sama apabila kita lihat di sini, ini kan bentuk juga resistance downtrend dan sampai sekarang juga belum ada konfirmasi ya, belum terlihat total market crypto ini bullish. Apabila sudah breakout dari trend line yang ini, kita lihat dari Fibonacci yaitu di titik sekitaran 2,689 triliun market cap. Lihat, ini kan membentuk downtrend line ya. Jadi terlihat bullish apabila sudah breakout dari downtrend line yang ini, sama seperti ini guys ya. Jadi harus mungkin ngetes dulu area golden ratio, sedikit dump dan kembali running. Gue berpandangan seperti itu guys. Apabila terjadi seperti itu, ini akan semakin cantik ya channelnya, pembentukannya lebih cantik, lebih rapi. Lihat uptrendnya lebih sehat kalau gue lihat di sini ya. Terus juga kalau kita lihat ke USDT dominance, ini dimana chart dari likuiditas USDT guys. Jadi apabila USDT-nya atau stablecoin USDT kan, karena USDT adalah stablecoin dengan market cap terbesar ya. Jadi memang rata-rata penduduk seluruh dunia memakai pair USDT ya untuk membeli kripto, kebanyakan ya, mayoritas. Jadi ini sangat penting ya untuk dianalisa. Seperti yang mungkin pernah melihat analisa gua di sini ya, dimana di saat
USDT dominance breakdown ya dari channelnya ataupun dari symmetrical triangle yang ini terjadi kenaikan market crypto yang luar biasa karena sudah kembali lagi likuiditas yang tadinya disimpan di stablecoin atau dari uang biasa dari dolar dan dibelanjakan lagi kepada kripto. Kalau kita lihat di sini ya, ini sebelumnya ini si USDT dominance membentuk sebuah falling wedge dan akhirnya breakout dan sudah mencapai target. Falling wedge itu biasanya targetnya itu setinggi pembentukan wedge-nya. Jadi di sini targetnya dan sekarang targetnya sudah hit. Berarti berkemungkinan juga Bitcoin kemarin ini menyentuh area support ini adalah area bottom yang gue bisa lihat kemungkinan terjadi itu sudah menyentuh area bottom. Karena kalau kita lihat juga seperti yang gue bilang kemarin, area posisi Bitcoin kemarin sudah menyentuh area oversold. Tapi seperti yang gue bilang kemarin juga pada video sebelumnya, biasanya menyentuh area oversold itu biasanya terjadi 2 kali sebelum masif rally. Jadi kan sekarang ini udah 1 kali nih. Nah mungkin butuh 1 kali lagi untuk metes area oversold dan akhirnya boom. Jangan jauh-jauh kan, seperti yang gue bilang pertama seperti yang ini ya. Ini oversold pertama, ini oversold kedua dan akhirnya boom ya. Dan sekarang ini baru sekali ya oversold dan mungkin 1 kali lagi oversold. Jadi kemungkinan seperti ini ya gerakannya. Kemungkinan apabila Bitcoin ini skemanya seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin mengetes lagi area ya 55.000 atau 54.500-an lagi setelah kepentok area 62.000 atau area 61.000. Apabila kepentok di situ ya guys. Tapi di sini ada skema bullishnya, skema sangat bullishnya dari gua begini. Apabila akhirnya ini Bitcoin ini mampu breakout dari neckline yang kemarin gua bilang ini adalah support critical atau sekarang menjadi resisten kuat, akhirnya breakout skema bullishnya, Bitcoin ini harus mengukuhkan area neckline atau resisten kuat ini menjadi sebuah support kuatnya lagi, seperti yang terjadi di sini ya, support ya. Jadi gerakannya akan mungkin masuk menjadi seperti ini setidaknya. Setelah ABC correction mungkin terjadi impulsive wave selanjutnya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan ke wave 5. Dan titik-titiknya mungkin ini tidak akan sepas ini ya. Tapi ini pembentukannya mungkin seperti itu gerakannya. Jadi ini memang menjadi sekarang resisten penting ya guys. Kalaupun di breakout harus menjadi sebuah support yang kuat juga pembalikan. Seperti itu pandangan gua. Jadi simple banget sebenarnya guys ya. Nah sekarang kita lihat ke trend, ke Google Trends atau ke pergerakan trends market. Di sini yang gua masukkan chartnya ada crypto, metaverse, NFT dan Bitcoin untuk keywordnya. Dimana kalau kita lihat ini sejak 12 bulan terakhir atau 1 tahun ini kalau kita lihat dari tren seluruh dunia ya guys. Dimana kecenderungan untuk orang tertarik terhadap Bitcoin ini yang hijau ini Bitcoin ya, sebenarnya menurun ya. Kalau kita lihat dari awal tahun, dari Januari sempat peak di Mei dan sekarang malah masih di area bawahnya. Jadi orang-orang tuh masih belum FOMO terhadap Bitcoin. Tapi kalau kita lihat ke chart kriptonya, lihat ini masih dalam kondisi yang rally, atau kalau kita lihat dari pergerakan Juli sampai sekarang ini masih dalam uptrend. Jadi kecenderungan likuiditas atau orang-orang ini lebih tertarik terhadap kripto lain selain Bitcoin, jelas. Karena ini nampak juga kalau kita lihat ke Bitcoin dominance. Ini bagusnya Bitcoin dominance kan turun ya, sangat panjang, dimana ya terlihat dari trend market juga. Likuiditas itu tidak terlalu banyak masuk lagi ke Bitcoin. Jadi lebih banyak ke kripto lainnya. Mungkin ke coin metaverse, meme coin. Ya, meskipun gua tidak merekomendasikan meme coin. Sekarang kita langsung masuk ke Bitcoin dominance sendiri. Kalau kita lihat ini Bitcoin dominance tertahan oleh support kuatnya di sini. Tapi seperti yang gue bilang kemarin, target penurunan Bitcoin dominance ini masih ada, yaitu kesekitaran 41,33%. Karena sini target karena ini pembentukan dari rising wedge sebelumnya. Dan kalau sekarang ini kita lihat, ini pembentukan support yang sangat kuat. Lihat, ini support, resistance, support, sekarang menjadi support. Jadi ini neckline yang sangat kuat. Apabila Bitcoin dominance ini bisa breakdown, dimana ini alt season mungkin udah dimulai kembali guys. Jadi ya gue berpandangan, meskipun ini bukan financial advice ya, tidak selalu semua pandangan gue ini selalu benar mungkin ya, mungkin. Meskipun ya rata-rata sejauh ini ya masih cukup bagus ya, 90% 80% oke lah. Tapi ya semua ini adalah technical analysis, adalah sebuah probabilitas. Jadi risk and reward ataupun ya kemungkinan terbesarnya apa yang kita bisa lihat dari technical guys. Karena ini semua ilmu matematika ya, technical ini.
Seperti Fibonacci adalah dibuat dari rumus matematika, technical analysis berdasarkan angka dan juga psikologi. Jadi sejauh ini yang gue bisa lihat di sini begitu. Karena kenapa juga Bitcoin ini butuh koreksi satu kali lagi, karena untuk membuat market ini seperti yang gue bilang kemarin lebih fear, lebih takut. Karena bottoming biasanya berada pada area extreme fear, sedangkan kemarin belum sempat menyentuh extreme fear, baru sampai menyentuh fear aja. Kalau kita lihat di area 34 masih area fear, sedangkan extreme fear ya kalau nggak salah di sekitaran 30-an ya, 30 20-an ya, 27-an, di bawah 30 kalau nggak salah ya untuk extreme fear itu. Jadi signal untuk kembali bullish sebenarnya belum terlalu terlihat ya. Jadi seperti itu guys. Untuk update-update terbaru mengenai technical analysis, gue biasanya suka masukin di Twitter guys. Lihat guys, sebenarnya ini hampir mirip guys dengan pembentukan sebelumnya. Sebentar kita hapus-hapusin dulu ini biar nggak pusing ya. Ini sama-sama memiliki neckline yang kuat, di sini juga memiliki neckline yang kuat. Ini sama ya. Jadi untuk menembus ini pasti harusnya agak sulit, nggak akan semulus itu tiba-tiba boom gitu ya. Harusnya ya. Jadi kalaupun tertahan di area sekarang ini ya, resistance ini, ya mungkin konsolidasi seperti ini juga. Oke, membentuk ascending triangle misalkan, dan akhirnya breakout. Ya berbagai kemungkinan bisa terjadi guys. Tapi setidaknya gua melihat setidaknya butuhlah koreksi dalam beberapa hari ya, beberapa waktu ke depan itu lebih ideal untuk membentuk support yang lebih firm, lebih kuat. Jadi ya mungkin sejauh ini segitu pandangan dari gua. Semoga kalian mengerti. Kalau nggak ngerti komen aja di kolom komentar di bawah. So ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.